istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidil Mursalin, Khadijatul Kubra, mempunyai kepribadian yang sangat baik, yang merupakan cerminan dari budi pekerti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insanul kamil. Saya susun risalah ini untuk menebarkan keharuman di majelis-majelis dan perkumpulan, baik di kota maupun di pelosok pedesaan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini kita kembali dapat duduk, sore hari ini kita sama-sama dapat berkumpul dan juga dapat melaksanakan siaran langsung pembacaan manaqib Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Mudah-mudahan dengan peringatan haul Sayyidatuna Ummil Mukminin Sayyidati Thahirah ini, Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat kepada kita semuanya. Mudah-mudahan dengan pangkat kemuliaan yang dimiliki oleh Ummil Mukminin ini, segala hajat dunia dan akhirat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena secara zahir, siapa yang mencintai akan Khadijah, maka dia telah mencintai baginda Rasulullah. Karena Khadijah adalah salah satu perempuan yang mana perempuan yang tak pernah tergantikan di hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkat pembacaan manaqib ini Allah mencurahkan rahmat kepada kita semuanya. Karena Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca manaqib maka Allah akan turunkan rahmat. Yang dibaca manaqib wali, Allah turunkan rahmat. Apalagi ini manaqib seorang perempuan yang paling suci dan disucikan oleh Allah, seorang perempuan pendamping hidup baginda Rasulullah, seorang perempuan yang tidak pernah tergantikan di hati baginda Rasulullah. Maka sangat-sangat patut dan wajib percaya dalam hati kita bahwa Allah akan mencurahkan rahmat kepada kita semuanya. Bibarakati Khadijatul Kubra, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, Khadijatul Kubra adalah anak daripada Khuwailid. Nasab beliau ini bertemu pada Qusay yang telah menyatukan kafilah-kafilah Bani Quraisy. Sedangkan ibunya adalah Fatimah, anak Zaidah bin Asam dari Bani Amir bin Lu'ay bin Ghalib. Alangkah mulianya nasab Khadijah yang bertemu dengan nasab Nabi semulia Habaib. Jadi secara kada langsung nasab Khadijah ini bertemu dengan nasabnya Rasulullah. Artinya juriyat Nabi itu bertemu dari atas pada kai atau datuk beliau yang bernama Qusay. Alangkah mulianya nasab Khadijah yang bertemu dengan nasab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi luar biasa. Dan adalah Allah Ta'ala menjaga kesucian nasab Khadijah dari kotoran dan dari kotoran tradisi jahiliyah, dan melindungi kemuliaan seorang pemimpin kaum wanita dan menjaganya dari ujian dan cobaan dengan pertolongan serta perlindungan yang kuat. Oleh karena itu Sayyidatuna Khadijah digelar dengan sebutan Sayyidati Thahirah, artinya pemimpin kaum perempuan yang suci. Alangkah agungnya karunia yang sangat besar ini sehingga terkenal dengan sebutan Al-Kubra, yaitu yang besar atau yang sangat agung. Khadijatul Kubra dilahirkan sebelum kelahiran 15 tahun sebelum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam.
dan dia dibesarkan di lingkungan rumah tangga yang suci dan damai, sehingga Khadijah menjadi perempuan yang sempurna pekertinya dan ilmunya dan kecantikannya dan kelebihannya dan bijaksana dalam menghadapi persoalan yang ada. Khadijah dikaruniai Allah harta yang banyak dan punya karyawan yang mengurusi hartanya dengan jalan yang halal. Kemudian Khadijah memberi mereka upah yang setimpal sehingga perlakuan daripada Khadijah patut dan sangat untuk ditiru oleh orang-orang banyak secara umumnya. Khadijah adalah sebagai untian permata yang sangat mahal harganya. Khadijah adalah menjadi pohon kepribadian yang tinggi, baik secara perorangan atau secara kelompok atau secara umum. Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Jadi kalau kita membaca ni riwayat bahwasanya nasab keturunan Rasulullah dengan Khadijah memang sudah dipertemukan sampai ke atas. Nah, yang kedua lagi, Khadijah ini lahir terdahulu daripada Nabi 15 tahun. Jadi Khadijah sudah berusia 15 tahun, sudah bujang, baru Nabi kita ini dilahirkan ke dunia. Dan Khadijah ini dibesarkan dalam lingkungan rumah tangga yang suci dan damai. Suci dalam arti kata adalah keluarga Sayyidatuna Khadijah itu suci daripada menjadi penyembah-penyembah berhala yang ada di zaman-zaman Bani Quraisy dahulunya. Sehingga Khadijah menjadi perempuan yang sempurna pekertinya dan ilmunya jadi lengkap. Orangnya sudah baik, akhlak budi pekerti, ilmunya luar biasa pula, kecantikannya, bahkan dalam riwayat dikatakan kecantikan Khadijah yang dinikahi Nabi di waktu beliau umur 40 tahun kadang mengalahkan perempuan yang masih berumur 20-an tahun. Artinya apa? Sangat memang dasar dijadikan Allah mulia Khadijah ini, luar biasa. Makanya satu kalimat pun tidak bisa digores, dihilangkan, bahkan satu huruf pun kada bisa dihapus huruf Khadijah di dalam hati baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Karena perempuan ini yang paling sempurna di dalam hidup Nabi. Belum ada perempuan yang mengucap syahadat di hadapan Nabi. Khadijah lah orang yang pertama mengucap 2 kalimat syahadat di hadapan baginda Rasulullah. Bahkan beliau adalah orang yang pertama mengakui daripada kerasulan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sangat luar biasa. Makanya bagi kita yang tidak mencintai Khadijah, itu betapa jahilnya hidup, betapa ruginya orang tersebut yang tidak mengenal akan sejarah riwayat kehidupan Sayyidatuna Khadijah. Karena dengan berkat Khadijah kita menjadi muslim, dengan berkat pertolongan perjuangan Khadijah kita bisa mengenal baginda Rasulullah dan mengenal Islam, agama yang kita peluk sampai hari ini. Khadijah diberikan Allah kepribadian yang sempurna, ilmu yang banyak, kecantikan yang luar biasa, dan Allah memberikan kelebihan kepadanya, dan beliau sangat bijaksana dalam menghadapi persoalan yang ada. Ini jarang luar biasa orang diberikan Allah karunia seperti ini. Biasanya orang tu akan diberi Allah kadang rupa cantik tapi ilmu kurang paham, kadang rupa cantik tapi akhlak kurang baik. Yalah, ada juga akhlak baik tapi kasihan aja pang muha juga, dibawa ke orang mati aja memberi supan.
Dibawa ke orang mati memberi supan, apalagi dibawa ke pengantin, tambah parah. Itu saking sedihnya Muha tuh. Ini Khadijah nih komplit diberi Tuhan, parangai luar biasa, kecantikan. Anda juga orang tuh kan diberi Allah cantik kada, kalakuan pulang kayak tuyul. Nah tambahnya parah. Ini asli komplit luar biasa. Maka kijil benar. Tahu lah Abah Habib kijil, tahu lah, tahu aja. Kalau kada tahu kijil. Iya, kalau kadang-kadang kita tuh melihat bibinian tuh ya Allah, bapandir aja umai. Kita ini aja ada sandal, tawakakan sandal gini nih lah. Saking kijilnya dah. Jadi luar biasa yang diberikan Allah kepada Sayyidatuna Khadijah nih. Khadijah dikarunia Allah harta yang banyak, luar biasa pula. Harta melimpah ruah diberi Tuhan. Dan punya karyawan yang mengurusi hartanya. Jadi di samping kaya, berisi anak buah. Nah termasuk dalam riwayat, kenapa Nabi kita bisa mengenal Sayyidatuna Khadijah? Karena Nabi termasuk orang yang menjualkan dagangan Sayyidatuna Khadijah tersebut. Nah, jadi ini luar biasa. Jadi ini luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Sayyidatuna Khadijah sampai apa yang didapat oleh Sayyidatuna Khadijah ini sangat luar biasa. Nah, ini luar biasa. Kemudian daripada itu, Sayyidatuna Khadijah ibarat sebuah ungkapan, adalah untayan permata yang sangat mahal harganya. Khadijah adalah menjadi pohon kepribadian yang tinggi, baik secara perorangan atau secara kelompok atau secara umum. Allahumma ansyur nafahat ridwani 'alaiha wa amiddana bil asraril lati auda'taha ladaiha. Allahumma salli wa sallim ala zawjihal amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa 'alaiha. Sesungguhnya Allah Ta'ala menghendaki bagi Khadijah bahwa terhimpun padanya kemuliaan di dunia dan akhirat. Maka sampai kabar-kabar dakwah Nabi kepadanya, dan Khadijah langsung menerima dakwah Nabi dengan penuh perhatian serta keyakinan, dan Khadijah langsung meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang diakui keutamaannya yang sangat jelas dan yang sangat telah disaksikannya sebagai orang yang takwa dan suci dari dosa, dan orang yang dapat dipercaya, dan orang yang jujur, sehingga Khadijah yakin bahwa usia orang yang semacam itu jujur akan membawa hasil, dan perdagangannya insya Allah akan mendapat untung, sehingga Khadijah menyerahkan harta dagangannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjualkannya dengan upahan yang melebihi dari orang lain. Maka menerima Nabi Muhammad barang dagangan Khadijah itu dan dibawanya ke negeri Syam untuk dijual dan diperdagangkan ke negeri Syam tersebut. Jadi kisahnya Sayyidatina Khadijah ini mendengar kisah kalau Nabi Muhammad ni orangnya jujur, orangnya luar biasa. Orang dengar kisah nih, lalu Khadijah ini memperhatikan, melihat-lihat Khadijah. Ternyata apa yang didengar dengan apa yang telah dibuktikan oleh Khadijah itu ternyata pas dengan kisah orang. Lalu bahasa kitanya, Khadijah ini tertarik untuk menawari Nabi mendagangkan harta dan dagangan Sayyidatuna Khadijah, dan Nabi pun menerima itu, dan Nabi digaji oleh Sayyidatuna Khadijah dengan harta yang dengan gaji yang sangat luar biasa itu. Kemudian secara singkatnya,
Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu an dinikahi oleh baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau pada usia 40 tahun dan Nabi kita berumur 25 tahun. Dan Khadijah melahirkan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan kepada Nabi sebanyak 6 orang anak. Begitu mulia yang diberikan Allah, keistimewaan kepada Sayyidatuna Ummul Mukminin Khadijah ini. Di usia 40 tahun baru menikah, namun sanggup memberikan 6 orang karunia anak kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khadijah adalah perempuan yang tajam perasaannya, firasatnya yang berpandangan jauh ke depan, dan pikiran yang cemerlang. Inilah luar biasa. Jadi hebat luar biasa Khadijah, udah pikiran cemerlang, otak luar biasa pulang. Adik kita ini bisi bini lockdown. Alhamdulillah jasa lama lockdown bini bisa berjualan. Jikira tadi berjualan tu berdagang wadai ke apakah, sekalinya berjual TV, iyalah. Minggu kedua sekalinya kulkas dijual, habis itu mesin cuci dijualin. Nah minggu keempat dah bingung apakah nang dijual lagi sudah. Nah, jadi ini luar biasa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang sangat memisahkan. Padahal masih banyak cerita Sayyidatuna Khadijah yang luar biasa. Sedikit kita tambah di antara keistimewaan Khadijatul Kubra bahwa dia adalah istri Rasulullah yang paling utama. Sebagaimana tercantum di dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatun Nisa al alamin, Maryam summa Fatimah summa Khadijah summa Asiyah imra'ata Fir'aun. Dan pada riwayat daripada hadis daripada Anas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujar beliau adalah pemimpin perempuan di seluruh dunia ini ada 4 orang. Yang pertama Maryam, kemudian Fatimah, kemudian Khadijah, dan kemudian Asiyah. Siapa Asiyah? Adalah imra'ah Fir'aun, istri daripada Fir'aun. Fatimah anak Nabi, Maryam ibu Nabi Isa, Khadijah istri Rasulullah, dan Asiyah istri daripada Fir'aun. Namun di dalam riwayat Asiyah ini kelak akan menjadi istri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Dan ini adalah menyaksikan keramaian yang paling ramai di dalam surga, melihat pernikahan Rasulullah dengan Sayyidatuna Asiyah. Dari 4 pemimpin perempuan itu, maka yang menjadi penghulu dari yang keempat itu adalah Ummul Mukminin Sayyidati Thahirah Sayyidatuna Khadijatul Kubra binti Khuwailid radhiyallahu anha. Allahumma ansyur nafahat ridwani 'alaiha wa amadna bil asrari allati awda'taha ladaiha. Allahumma salli wa sallim ala zawjiha al-amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'alaiha. Kemudian wafat Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah diwafatkan pada hari ke-11 bulan Ramadan, 3 tahun sebelum hijrah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut pendapat yang diangkat paling sahih, ada lagi yang mengatakan 4 tahun sebelum atau bahkan 7 tahun. Pada saat itu Rasulullah tiada mensolatkan jenazah Khadijah dikarenakan solat jenazah belum disyariatkan. Rasulullah sendiri yang turun ke dalam kubur, meratahkan tanah di atas dan memperbaikikan dan bikinkan akan kubur daripada Sayyidatuna Khadijah. Dan adalah keistimewaan bagi diri Khadijah yang tidak diberikan kepada yang lain dari istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, kecuali Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Dalam riwayat yang ulun dapat dari guru kami Al-Arif Billah Syekh Ahmad Jamhuri Al-Banjari, ketika beliau membawa ziarah ke makam
Ummul Mukminin Sayyidati Thahirah, beliau menceritakan betapa mulia dan agungnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memandang, melihat di malam ke-11 Ramadan Khadijah dalam pelukan Nabi. Beliau pada ketika dalam pelukan Rasulullah beradu pandang antara Nabi dan Khadijah. Di saat Nabi menatap wajah Khadijah, Khadijah menatap wajah Nabi. Bibir pun terurai, senyum indah terpancar dari bibir kedua manusia yang mulia ini. Akhirnya di kala itu Nabi memuji akan kecantikan Khadijah, Nabi memuji akan kepribadian Khadijah. Dan di saat itu Nabi berkata, "Ya Khadijah, betapa mulianya engkau, betapa agungnya engkau wahai Khadijah. Dulu engkau adalah seorang yang kaya raya, namun setelah engkau menikah dan menyumbangkan seluruh hartamu demi Islam, kau menjadi perempuan yang termiskin wahai Khadijah di kota Mekah. Dulu kau menjadi orang yang paling mulia di tengah-tengah Mekah, namun sekarang kau menjadi orang yang paling dihina di tengah kota Mekah. Dulu kau menjadi orang yang paling dihormati, sekarang kau menjadi orang yang dicaci maki di tengah kota Mekah. Ya Khadijah, besar perjuanganmu Khadijah, begitu agung perjuanganmu buat Islam wahai Khadijah. Kau relakan seluruh apa yang kau punya, jangankan harta, pangkat dan kedudukan, nyawa kau berikan demi perjuangan Islam wahai Khadijah." Di saat itulah junjungan kita Rasul memuji akan Khadijah, dan Khadijah menjawab kepada Rasulullah, "Wahai suamiku Muhammad, begitu besar nikmat anugerah yang Allah berikan kepadaku. Apalah arti harta yang kupunya, apalah guna pangkat kedudukan yang aku miliki, kalau sampai aku tidak bisa memberikan apa yang kupunya demi perjuangan Islam. Wahai suamiku Muhammad, aku bersyukur kepada Allah, aku berterima kasih kepada Allah bahwasanya aku telah dianugerahkan menjadi pendamping engkau untuk mensyiarkan agama Islam." Singkat riwayat, Khadijah pun berkata kepada Rasulullah, "Wahai suamiku Muhammad, andai kata Khadijah binti Huwailid pada malam hari ini menghembuskan napas terakhir, Khadijah meninggal dunia, lalu andai kata Khadijah ini telah kau kuburkan, beberapa waktu setelah kau kuburkan, kau gali itu kuburan Khadijah, kau bongkar kuburan Khadijah, andai kata jasad Khadijah sudah berubah menjadi tulang belulang, dan tulang belulang itu berharga dijual di pasar, maka demi Allah aku ridha wahai suamiku Muhammad, hasil penjualan tulang daripada Khadijah aku sumbangkan untuk perjuangan membantu engkau mensyiarkan agama Islam." Betapa mulia akhlak Khadijah sampai Jibril meneteskan air mata di bawah arasy, dan Allah berkata, "Ya Jibril, udkhulul jannah." Jibril, masuklah engkau ke surga, dan ambilkan kain kafan serta buah yang ada di dalam surga, sampaikan kepada kekasihku Muhammad, aku titip salam kepada Khadijah istrinya, dan ini kain kafan yang akan membungkus jasadnya diambil daripada surga. Allahu Akbar. Inilah kemuliaan daripada Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Mudah-mudahan barakat kita membaca manaqib Ummul Mukminin, barakat kita membaca manaqib Sayyidatuna Khadijah, Allah curahkan rahmat kepada kita semuanya. Mudah-mudahan dengan pangkat kemuliaan Sayyidatuna Khadijah, Allah jadikan kita penuh dengan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan kita semuanya dianugerahkan Allah keberkahan, dan keluarga kita penuh dengan keberkahan, menjadi keluarga yang dapat mencontoh akhlak daripada Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha.
Mudah-mudahan insyaallah lain waktu akan kita sambung kembali pembacaan manakib Sayyidatuna Khadijah ini, karena waktu kita sudah sampai untuk masuk waktu berbuka puasa. Jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, demikian pembacaan kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat barakah dari Allah Subhanahu wa taala dan kita semua selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita setelah sholat tarawih kita melaksanakan tahlil untuk guru kita yang mulia yang meninggal dunia, Kiai Haji Ahmad Zuhdianur, setelah pelaksanaan sholat tarawih. Mudahan kita mendapat barakah dunia akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa wasi' madkhalaha wa akrim nuzulaha. Allahumma bi barakati Khadijah binti Khuwailid ya Allah, antarzuquna ya Allah rizqan wasi'an, antarzuquna ya Allah rizqan wasi'an wa sihatan badan wa Allahumma inna nas'aluka taubah wal maghfirah wa taufiqa wal hidayah wal istiqamah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.